Sedangkan Nabi yang tak ada dosa aja taubat, Pak. Yang tak bertaubat tu cuman ciek ya, Pak. Surang kata guru kami. Siapa tu Pak yang tak taubat tu? Iblis laknatullah alaih. Permulaan dari kita bisa keluar dari segala bentuk kekotoran hati, kekotoran jiwa, itu adalah taubat. Kita tak akan bisa taubat, kita tak akan bisa kembali kepada Allah, kita tak akan bisa minta ampun kepada Allah kalau kita tak kenal Allah. Lalu apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat itu pada posisi jalan Allah terus. Istighfar itulah amal dari taubat, itu memohon ampun. Dia katakan tidak ada orang bisa sampai kepada Allah dan meniti di jalan Allah dengan taibun, menjadi hamba yang tawabin, kecuali dengan ilmu. Imam Ibn Rajab menjelaskan antara orang berilmu dengan orang berpengetahuan itu beda, Pak. Ada orang punya pengetahuan, Pak, yang kita lihat di beberapa berita itu kan, seorang ibu-ibu, profesor, doktor, hafal Quran, Pak. Tahu dia isinya, tapi dia tidak punya kepatuhan kepada Allah. Masih menjadi seorang musyrik dengan ilmunya. Akhirnya dia tidak dapat hidayah. Imam Ibn Rajab Hambali menjelaskan, la ilaha illallah itu wujudnya takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Takut berbuat salah. Pada ayat pertama apa maknanya? Allah memperkenalkan dirinya belum dengan namanya tapi dengan perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Dia pencipta, Pak. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs khusus yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Pada malam hari ini kita masuk bab kedua. Yang lalu bab pertama tentang urgensi ahamiyatut tazkiyatun nafs. Bahasa Arabnya pentingnya tazkiyatun nafs. Jawabannya sangat penting ya, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sumpah terbanyak dalam Al-Qur'an. Sumpah terbanyak itu adalah tentang jiwa manusia. Dalam surat Asy-Syams ada 11 kali Allah bersumpah tentang pentingnya, tentang memperhatikan jiwa. Allah bersumpah jiwa itu dicenderung jahat dan cenderung pula diberi kekuatan untuk taat. Maka beruntunglah orang menjadikannya suci bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah yang membersihkannya dan rugilah, celakalah yang mengotorinya. Pada bab kedua Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan dari mana kita memulai start awal untuk mensucikan jiwa. Di dalam pandangan para ulama Tazkiyatun Nafs hampir sama, Pak. Imam Al-Ghazali atau Syekh Jalaluddin rahimahullah dalam kitabnya juga menyebutkan bahwa permulaan amal dari mensucikan jiwa itu disebut dengan takhalli. Dalam konteks tasawufnya, Pak, takhalli. Imam Ibn Rajab Hambali ini tidak tasawuf dia, Pak. Dia konsepnya memang Tazkiyatun Nafs karena beliau ini bermazhab Hambali. Kalau Imam Al-Ghazali jelas tasawufnya, bahkan disebut dengan tasawuf Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Ibn Rajab dia letakkan di belakang namanya Al-Hambali. Secara praktis beliau menjelaskan untuk dalam konteks takhalli ini ternyata langsung pada akarnya. Apa dia? Permulaan dari kita bisa keluar dari segala bentuk kekotoran hati, kekotoran jiwa, itu adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyuruh kita perintah bertaubat. Satu di antara ayat yang paling masyhur adalah pada surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah dengan sebenar taubat. Nasuha. Pertanyaannya, apa itu taubat, Pak? Taubat ini induk dari seluruh amalan agar semua amal diterima. Walaupun permulaan amal itu sebab diterimanya amal adalah niat,
Tapi niat yang paling utama didasarkan kepada kepatuhan kepada Allah, lillah la ilaha illallah. Maknanya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Hambali menjelaskan la ilaha illallah itu wujudnya takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Takut berbuat salah. Takut berbuat salah itulah selalu untuk senantiasa bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Tahrim tadi, Allah panggil bukan orang berdosa, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang beriman. Dalam keseharian kita disebut kalau bertaubat tu orang berdosa kan, Pak? Tobatlah, anglah banyak dosa, dia kan gitu, Pak. Tobatlah, banyak dosa. Jadi orang tak berdosa tak perlu taubat. Gitu, Bu. Orang berdosa tak perlu taubat, Pak. Orang tak berdosa tak perlu taubat. Orang berdosa perlu taubat, orang tak berdosa perlu tak taubat. Sedangkan Nabi yang tak ada dosa aja taubat, Pak. Yang tak bertaubat tu cuma ciek ya, Pak. Suram kata guru kami. Siapa tu yang tak taubat tu? Iblis laknatullah alaih. Jadi kalau dia taubat selesai urusan. Tapi dia takkan taubat, Pak. Sudah ditakdirkan takkan taubat. Aba wastakbar, enggan karena dia merasa besar, sombong. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Taubat diambil dari kata taibun. Maknanya balik, Pak. Kalau balik rujuk lain lagi, itu kembali. Ini maknanya taibun itu tetap berada pada jalan yang kemudian kita bisa keluar dari jalan itu. Maka orang-orang dipanggil, Pak. Di sini Allah panggil, hai orang beriman. Siapa aja yang beriman, Pak? Ada 4 golongan yang beriman kan? Yang beriman inilah orang yang mendapat nikmat, yang akan mendapatkan rahimnya Allah, mendapatkan rahmat Allah melalui perjalanan taubat. Mereka terdiri dari 4 golongan. Itulah jalan nikmat. Jadi taubat itu jalan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kelompok para nabi, kemudian orang-orang siddiq, kemudian orang-orang syuhada yang mati syahid, yang kemudian orang-orang soleh. Inilah jalan yang Allah perintahkan kepada kita semua dalam 4 golongan ini, 4 orang-orang yang mendapat nikmat. Maka untuk datang untuk di atas jalan bersihnya jiwa kita adalah taubat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa makna taubat? Balik ke jalan Allah. Lalu apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat itu pada posisi jalan Allah terus. Istighfar itulah amal dari taubat, itu memohon ampun. Jadi kalau kita kembali ke jalan Allah tu, kita keluar dari jalan Allah, balik cepat ke jalan Allah, itu namanya taubat. Ketika berada di jalan Allah tu mohon ampun, itulah istighfar. Jadi ada kalimat istighfar. Lalu kata Nabi, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 7 marrah fi kulli yaum. Demi Allah, kata Rasulullah, Pak, saya beristighfar dan bertobat. Wallahi inni astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, akthar min 7 marrah, lebih daripada 70 kali, fi kulli yaum, dalam setiap hari. Lebih dari 70 kali itu bukan 70 kali, Pak. Kita bilang Rasulullah cuman tobatnya 70 kali. Rasulullah katakan akthar min 7, lebih dari 70 kali. Berapa tuh, Pak? Ya banyak lah. Kalau kita lihat hadis, oh banyak sekali. Kata Anas bin Malik, kalau Nabi sekali duduk aja istighfarnya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampuni aku bertaubat, taubat aku kepadamu, sungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih penyayang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekali duduk 100 kali Rasulullah ngomong, Pak. Duduk sini 100, duduk sana 100. Kalau udah 10 kali duduk tuh 1000 dia, Pak. Kalau kita sekali duduk berapa, Pak? Oh, ada 100 kali duduk. Ada. Rasulullah yang tak ada dosa, Pak, istighfarnya banyak. Kita yang banyak dosa ni banyak istighfarnya. Ini babnya. Jadi al-istighfar dawaul ma'asi, istighfar itu obatnya maksiat. Maka agar kita keluar dari hati yang kotor, dari jiwa yang selalu memberontak ini, jiwa yang selalu
jiwa yang mengendalikan diri kita ini, maka kita harus mengendalikannya. Dengan apa tuh? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik dengan apa? Istighfar. Ingat, bahkan selesai solat kita beristighfar. Selesai sedekah kita istighfar. Selesai melaksanakan amal-amal baik istighfar. Bahkan puncak amal di antara amalan ketika kita beribadah, yang puncaknya kan sempurna amal itu adalah ketika kita wukuf di Arafah. Bagian dari sempurnanya ibadah kita itu kan haji, Pak. Mulai dari syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Lalu apa yang kita lakukan ketika wukuf, Pak? Istighfar kan? Taubat. Tak ada ucapan paling banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ya kita ulang-ulang kan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pembersih tadi, agar tazkiyah itu bermula dari taubat, balik kepada jalan Allah, maka pakai apa kita bisa kembali kepada Allah? Nah, ini dia. Jadi Imam Ibnu Rajab Hambali ini dia menjelaskan agar kita keluar dari kotornya jiwa, maka pembersihnya adalah taubat. Lalu pakai apa kita bertaubat? Jadi taubat itu jalannya. Nanti baru dia kasih tahapan 1, 2, 3. Dia katakan tidak ada orang bisa sampai kepada Allah dan meniti di jalan Allah dengan taibun, menjadi hamba yang tawabin, kecuali dengan ilmu. Jadi taubat itu jalannya. Kemudian pakai apa kita bertaubat? Mesti pakai ilmu. Beliau membagi, ada orang berilmu, ada orang tak berilmu. Lalu kita jelaskan dulu apa itu ilmu, Pak, agar kita dapat jalan taubat tadi. Karena tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dengan taubat. Dan taubat ini tak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Lalu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang betul-betul sampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mengetahui mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana betul dan mana salah. Dan pahamilah kehidupan yang paling utama, takut betul berbuat salah. Ini ilmu pertama nih. Apa saja yang Allah larang, pahami itu. Yang dilarang Allah itu apa, Pak? Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Ini kan untuk membersihkan. Ini kotor, ini kotor, ini kotor, ini kotor, ini kotor. Nah, itu bahasanya tuh. Ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Dosa itu yang kita takutkan. Jangan sampai kita melakukan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab menjelaskan antara orang berilmu dengan orang berpengetahuan itu beda, Pak. Ada yang alim, ada orang berilmu, ada orang yang punya pengetahuan. Kalau bahasa Arabnya itu satu disebut dengan saqafah Islamiyah, yang satu lagi disebut ilmu ulama. Ada orang yang punya pengetahuan taskif. Kalau Ustaz Sony itu sering ada acara apa, kita taskif dulu kata Pak. Taskif. Apa itu? Pengetahuan, nambah pengetahuan. Orang yang punya saqafah belum tentu ilmiah. Tapi ilmiah yang dimaksud ini al-ulama bittaqwallah, orang berilmu yang takut kepada Allah. Ada orang punya pengetahuan, Pak, yang kita lihat di beberapa berita itu kan, seorang ibu-ibu, profesor, doktor, hafal Quran, Pak. Tahu dia isinya, tapi dia tidak punya kepatuhan kepada Allah. Masih menjadi seorang musyrik dengan ilmunya. Akhirnya dia tidak dapat hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang mengantarkan kepada takwa itu adalah ilmu yang memberikan petunjuk. Jadi ilmu yang mendatangkan takwa, ilmu yang mendatangkan petunjuk, itulah dia hidayah. Mana ilmunya, Pak? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ilmu yang utama sekali adalah agar kita kembali kepada, agar kita taubat itu adalah ilmu mengenal Allah. Ilmu kenalan sama Allah, Pak. Kita tak akan bisa taubat, kita tak akan bisa kembali kepada Allah, kita tak akan bisa minta ampun kepada Allah kalau kita tak kenal Allah. Bagaimana mungkin kita mau tahu larangan-larangan, bagaimana kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah kalau kita tak tahu tentang keberadaan Allah. Maka pembuka dari segala kunci dari kekotoran jiwa, pembuka dari segala agar kita dapat bersih adalah taubat. Tapi taubat yang dimaksud dengan istighfar, tapi iawali taubat dan istighfar itu dengan mengenal Allah.
Walaupun dia katakan, ayo kita taubat, kembali kepada Allah. Lalu bagaimana cara kembali? Kenalan dululah sama Allah. Pak, yuk balik ke rumah yuk. Ke rumah mana? Ke rumah si A. Kenal tak sama si A tu? Enggak lah. Gimana mau balik, Pak? Ini kitabnya bukan mutar-mutar, Bu, tapi dia nyusunnya gitu. Jadi di dalam mobil saya kitab, tapi sudah saya baca, Bu. Ini yang PDF filenya yang di HP saya. Jadi susunnya gitu. Oh, ini pembuka. Takhalli kata Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah, jalannya juga bertaubat. Jauhkan dari dosa-dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita keluar dari dosa-dosa, agar kita takut dari dosa, agar kita tak mengerjakan dosa itu, takutlah kepada Allah. Bagaimana kita bisa takut? Bagaimana kita bisa bertobat kalau kita tak mengenal Allah? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, permulaan mengenal Allah, disitulah letaknya ilmu. Ketika Rasulullah SAW diutus ke kota Makkah, diutus menjadi Rasul, Pak, bukan diutus ya, diangkat menjadi Rasul. Apakah orang Mekah itu tak punya ilmu, Pak? Mereka disebut jahilun. Di dalam kelompok itu disebut dengan orang-orang jahiliyah. Padahal mereka secara ekonomi paling maju. Perdagangan mereka dari Mekah ke negeri Syam itu luar biasa, Pak. Mereka punya teknologi bisa bikin emas, bisa bikin patung dari emas. Di antara patung yang paling terkenal 2 patung. Satu Hubal, yang kedua Lata, yang ketiga Manat, yang keempat Uzza. Yang paling terkenal Hubal. Patung yang pertama sekali dibuat di kota Mekah itu patung Hubal. Tukang membuatnya namanya Amr bin Luhai. Dia seorang penguasa, seorang yang bijak, seorang kaya raya, seorang terpandang. Kata-katanya didengar, dia orang dermawan, Bapak Ibu. Amr bin Luhai ini. Jadi beliau ini pergilah ke negeri Syam. Sampai negeri Syam dia tengok ada orang menyembah berhala. Bagus juga ini kalau dibawa ke Mekah, katanya, Pak. Karena Nabi tak ada, Rasul tak ada. Kehidupan begitu saja di kota Mekah. Dia bilang ini kalau dibawa pulang ke Mekah bagus, dikatanya, Pak. Orang tawaf juga di Ka'bah, orang pergi haji juga. Tapi tak tahu apa yang diucapkan. Lalu itulah masa putuh, masa yang disebut dengan zaman fatrah. Kenabian tak ada. Akhirnya Amr bin Luhai menurut pikirannya ini bagus, ya pulang. Akhirnya dibikinnya patung. Karena dia orang kaya, itu orang ikut, dia dermawan, Pak. Ikut semua orang. Dan ketika orang musim haji, ini sejarahnya, cepat sekali dakwah maksiatnya Amr bin Luhai ini membuat orang-orang lupa dengan Allah Ta'ala, membuat orang tak kenal dengan Allah. Akhirnya berubah kepada penyembahan Allah, dari penyembah kepada Allah menyembah kepada berhala. Ditutuplah pengetahuan mereka terhadap Allah. Apa, Pak, cepat sekali dakwahnya kepada patung berhala itu, Pak. Jadi Amr bin Luhai ini ketika orang berhaji, setiap orang pulang haji dikasihnya maskot. Maskotnya itulah patung Hubal. Dibuatnya patung kecil-kecil jadi maskot. Oleh-oleh haji, Pak. Oleh-oleh haji. Akhirnya tersebarlah seluruh orang berhaji membawa pulang patung berhala Hubal. Hubal ni orang soleh dulunya, disebut dengan Hubal, orang yang dicintai. Dibuatlah kalau mau berdoa lewat Hubal. Ya Hubal, kabulkan doaku, engkau kan orang soleh dulu. Mintanya kepada Hubal. Menjadi perantara minta kepada Allah. Tapi Hubalnya yang disembah. Dan mereka tidak percaya bahwa mereka yakin bahwa Hubal tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Dari sisi Hubal tak bisa membunuh, Hubal tak bisa makan, Hubal tak bisa ngapa-ngapa. Tapi mereka percaya Hubal ini nanti ini menyampaikan doa gitu. Ya, yang mengabulkan doa kita lewat Hubal. Bodohnya orang Mekah ketika itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena banyak lupa dengan Allah, akhirnya Allah tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian jadi orang yang lupa dengan Allah, nanti Allah lupakan kamu dengan dirimu, dan mereka itulah orang-orang fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi bagaimana cara kita kenal Allah? Mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 cara. Yaitu kenal dengan perbuatannya, yang kedua pertama kenal dengan sifat-sifatnya, yang kedua dengan perbuatannya. Disebut dengan sifatnya Allah, yang kedua disebut dengan af'alnya Allah.
Kita tak bisa kenal wujudnya Allah, Pak. Dalam konteks tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, dengan perbuatannya, lalu kita tahu dia memiliki nama-nama yang agung. Jadi sifat, perbuatan, dan nama. Jadi nama ini setelah kita tahu sifatnya, setelah tahu perbuatannya, baru dia sebut namanya ada. Siapa dia yang memiliki perbuatan? Allah. Siapa dia yang memiliki sifat? Allah. Siapa nama-nama yang agung dari nama Allah itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah nama dari zat yang kita sembah. Jadi ada orang bilang, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu nama ya, Pak. Nama itu. Allah itu nama. Siapa namanya? Allah. Lalu punya nama-nama yang agung, itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan nama dan sifatnya. Allah itulah nama dari zat. Jadi yang kita sembah itu Allahnya atau zatnya, Bapak Ibu? Zulkarnain. Ada badan Zulkarnain. Zulkarnainnya. Kita hormat dengan nama Zulkarnain atau dengan orangnya Zulkarnain. Atau gini ya, namanya Prabowo Subianto. Dia presiden Indonesia. Bapak Ibu hormat dengan namanya atau dengan sosok Prabowo ya? Kalau misalnya diganti nama Prabowo itu Bapak Gemoy, gitu. Masih hormat tak? Gitu kan? Kan kita hormat kepada Prabowo-nya, kepada orangnya atau kepada namanya. Ada orang kan patuh kepada Allah, kepada Allah Ta'ala yang mana? Yang Allah Ta'ala dalam namanya atau Allah Ta'ala yang zatnya. Jadi sosoknya gitu ya, sosok tuh nanti dibilang pula makhluk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini karena kita ngaji Tazkiyatun Nafs ini tak bisa kita meninggalkan kajian tasawufnya, akidah Ahlus Sunnah Jamaahnya. Jadi taubat adalah dengan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu kita akan takut berbuat salah. Dari mana permulaannya? Itu dengan ilmu. Nanti baru kita bahas yang istighfar ya. Jadi ilmu dulu agar kita bisa keluar dari kotornya nafsu. Inna nafsa la'ammaratu birsu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kalian bikin jahat, bikin kotor, bikin berdosa. Illa rahimallahu rabbih, kecuali yang mendapat sayangnya Allah. Siapa yang dapat sayangnya Allah? Yang kenal betul dengan Allah. Apa tanda kenal sama Allah? Takut, cinta, patuh. Bagaimana mungkin bisa takut? Bagaimana bisa cinta? Bagaimana bisa patuh kalau tak kenalan dengan dia? Maka pembuka dari segala pembuka itu adalah ma'rifatullah. Itulah dia tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah taala pertama kenal dengan namanya. Yang kedua kenal dengan sifatnya, yang ketiga kenal dengan kenal dengan perbuatannya, lalu kenal dengan sifatnya, baru kenal dengan nama-namanya yang agung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pada surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Nah, ini dia pembuka ilmu itu, Pak. Pembuka dari segala yang terkunci. Pembuka dari segala yang kotor. Pembuka dari segala kejahiliahan. Pembuka dari segala ketidaktahuan adalah pada ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra. Bacalah. Apa yang dibaca, Pak? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini dia, Pak. Imam Ibnu Rajab Hambali sama dengan Imam Al-Ghazali, sama juga dengan Syekh Jalaluddin rahimahullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah. Perintahnya membaca nama Tuhan yang menciptakan. Dia suruh, dia perintahkan membaca namanya, tapi tak disebutnya namanya. Bacalah nama bapak yang pakai baju putih berkacamata yang lagi terpicing matanya. Siapa namanya, Pak? Banyak yang berkacamata terpicing namanya banyak nih. Gitu tuh. Dulu saya sebelum ngaji, Pak, sebelum tahu ini, Pak, saya kira malaikat Jibril itu datang kepada Nabi mengantarkan Allah SWT mengirim wahyu kepada Nabi itu melalui Jibril.
Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi jawab, ma ana biqari kan? Itu sudah paham betul kita tuh semua. Dalam sejarah Al-Qur'an diturunkan ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, dipeluk Jibril pada Ramadan tanggal 19 atau tanggal 21, ini perbedaan pendapat ya. Ada bilang 17, ada 19, ada 21. Yang jelas Nabi sedang bertahanus ketika itu. Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Lalu diterjemahkanlah, saya tak pandai baca. Sembarangan tukang terjemah ya Pak. Apa gitu? Ma ana biqari itu bukan saya tak pandai baca. Ma ana biqari itu maknanya maafi. Ma ana biqari, ma itu maza. Ma ana biqari. Aku bacanya pakai apa gitu. Kan disuruh baca Iqra. Nah, ini dalam tafsir Syekh Jalaluddin juga menyebutkan ma ana biqari. Apa yang harus aku baca? Karena perintahnya kan bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada enggak namanya situ, Pak? Kalau tinggal membaca Al-Qur'an itu bukan ditulis, tulisnya bacalah, bukan itu. Walaupun kita dulu tahu, saya tahunya Nabi Muhammad itu buta huruf. Kenapa? Karena disuruh baca Quran tak pandai. Quran itu bukan pakai huruf. Quran itu diturunkan pakai bacaan. Pakai kalam, pakai ucapan. Iqra kan tinggal baca aja. Kalau yang memang Iqra tinggal ikut Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Anda tinggal ikut aja. Iqra rabbukal akram, Iqra rabbukal akram. Tapi karena kalimatnya adalah kalimat perintah, Iqra bacalah. Tentu Nabi jawab, aku baca pakai apa? Apa yang harus ku baca? Ma'ana biqari. Ma'ana apa saya dengannya membaca gitu. Dan tadi kan perintahnya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Namanya tak dikasih tahu. Tentu nanya namanya siapa kan gitu jadinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada ayat pertama apa maknanya? Allah memperkenalkan dirinya belum dengan namanya tapi dengan perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Dia pencipta, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Namanya belum disebut tapi sifatnya sudah disebut. Apa sifatnya? Khaliq, dia pencipta. Siapa yang mencipta itu, Pak? Rob. Berarti mencipta itu dengan sifatnya, Pak. Paham Bapak Ibu? Agak ringan berat sedikit ya, Pak. Allah sebut dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rabb itu menciptakan, mengatur, mengadakan. Dia pencipta. Belum disebut dirinya lagi ilah, Pak. Kapan disuruh jadi ilah? Ketika dia memerintahkan pada kita. Dia menjelaskan dirinya, dia pencipta dengan mengatur segalanya. Apalagi lanjutan ayat keduanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia khalik, pencipta manusia dari segumpal darah. Makanya dua ayat ini dalam kalam hikmah para ulama disebut ini hadis, sebenarnya enggak. Apa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, berarti dia mengenal Tuhannya. Itu bukan hadis, Pak ya. Ada yang menyebut hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut di situ, Pak. Hadisnya dari riwayat Abu Hurairah. Tapi kalau kita cari di dalam kitab hadis yang 6 atau yang 7 dalam kitab Kutubus Sittah tak ketemu tuh, Pak. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih ini tak ketemu. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dalam kitab hadis. Tapi dia termasuk kalam hikmah. Dia penjelasan dari ayat Al-Qur'an. Ayat 1 dan 2 ini menjelaskan, satu, Allah perintahkan kita kenal dengan Allah, tapi lalu Allah sebut Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, dia pencipta, belum disebut Allah lagi, Pak. Iqra, Rabb itu menciptakan. Rabb yang menciptakan itu manusia diciptakannya dari tanah, dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Dia adalah Rabb, dia Khalik, dia yang mengatur, dia pencipta dan menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya pertama kali, belum ada ayat-ayat lain, Pak, baru 5 ayat itu aja. Pertama, dia mengenalkan dirinya Rabb yang menciptakan, mengatur. Menciptakan, Rabb itu pengatur. Apa yang diaturnya? Menciptakan. Apa yang diciptakannya? Manusia dari segumpal darah. Jadi mengenalkan manusia, kamu manusia ini, kamu ini ciptaan. Kamu ini makhluk, ada Khalik. Khalik itu siapa? Yang menciptakan. Dia yang ngatur semuanya. Dia suruh tahu cari namanya.
Lalu yang ketiga apa ayatnya, Pak? Iqra wa rabbukal akram. Sebut, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Udah ada namanya belum Bapak Ibu? Belum ada namanya kan? Belum ada namanya nih. Mengenal Allah Ta'ala. Jadi orang, artinya apa yang kedua? Pertama, Allah mengenalkan dirinya dengan sifatnya, mengenalkan manusia bahwa ia adalah makhluk. Yang ketiga, bahwa Allah SWT menjelaskan dia tuh, yang Rabb itu, yang pencipta itu, dia maha mulia. Kemuliaannya tak bisa dibandingkan dengan apapun. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Berarti maha mulia itu apa? Sifatnya. Ini perbuatannya menciptakan. Lalu sifatnya apa? Mulia. Sifatnya mulia. Kalaupun dia ada, adanya tak sama dengan keberadaan yang ada. Yang ada ini sengaja diada-adakan, dia wajib ada. Kalaupun dia punya sifat yang dahulu, dahulunya tanpa ada permulaan. Kalaupun dia sifatnya akhir, tapi akhirnya tiada kesudahan. Sifat-sifat yang agung pada dirinya, dia kasih, tapi kasihnya tidak ada sama dengan segalanya. Dia maha pengasih, maha penyayang, tak bisa disamakan dengan apapun dari sifat-sifat yang maha mulia. Apa sifat paling mulianya? Maha pengasih, maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ayat keempat apa? Allamal apa? Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini dia baru masuk. Ialah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dari pena, qalam, dari tulisan, dari qalam. Qalam ini tak bisa kita sebut ayat langsung, Pak. Qalam yang dimaksud ini ayatnya ayat mutasyabbihat. Apa maknanya? Kata Nabi, Allah SWT yang pertama sekali menciptakan makhluk adalah qalam. Qalam. Qalam di sini adalah ya pena. Ada yang menyebut qalam di sini adalah tulisan. Ada yang menyebut qalam di sini adalah pertama kali makhluk yang Allah ciptakan, adalah yang sebab kemudian makhluk-makhluk yang lain ada. Jadi kalau jelas tafsirnya, kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Khalaqal allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dari tak tahu kepada tahu. Siapa manusia pertama yang diciptakan, Pak? Adam. Apa yang pertama kali Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam? Menyebut Allah pertama kali ngajarkan menyebut nama Allah, Pak. Setelah itu baru menyebut nama-nama benda yang ada di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat 1 sampai 5 ini jawabannya ada pada ayat pertama pada surah Al-Fatihah. Dialah pembuka dari seluruh Al-Quran. Disebut apa dia, Pak? Namanya bi asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim atau bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pembuka segala pembuka. Kalau tak membuka dengan bismillah, tak akan terbuka semuanya. Jadi pembuka segalanya, iftahul kullu urusan kulluhal. Pembuka dari semua urusan-urusan ini ya bismillah. Allah Subhanahu wa taala kalaulah dia tak menciptakan makhluk, dia mungkin tak kasih nama dirinya, Pak. Kenapa? Tak perlu ada makhluk yang kenal sama dia, karena tak ada yang diciptakannya. Maka ketika dia menciptakan makhluk tentu diberi pengenalan. Untuk apa? Untuk mengenal dia Rabbnya. Untuk apa? Untuk patuh kepadanya. Kalau patuh itu nanti baru urusannya ilah. Itulah dia tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai sini dulu. Kira-kira paham tak? Kira-kira paham tak, Pak? Enggak aja lah paham ya, Pak. Paham gitu lah. Jadi ayat pembuka ini agar kita bisa kepada Allah, di atas jalan Allah, patuh kepada Allah, kenal Allah. Tak bisa tidak kita mengenal Allah Ta'ala. Kita kenal kepada Rabb yang menciptakan itu. Namanya adalah Allah. Jadi dia perintahkan kita baca namanya. Melalui apa? Mengenalkan dirinya pencipta. Ketika dia mengenalkan namanya, dia mengenalkan dirinya pencipta, dia kenalkan manusia itu ciptaannya. Ketika dia mengenalkan manusia ciptaannya, dia katakan dia itu bacalah dengan namanya yang maha mulia. Dia mengajarkan kamu dari tak tahu, dia mengajarkan kamu dengan pena. Pena inilah ciptaan pertamanya, kata Imam Ibnu Katsir. Pena itulah ketika Allah sempurnakan namanya Allah, lalu dia katakan la ilaha illallah, maka tertulis satu makhluk yang utama setelah namanya disempurnakan, Muhammadur Rasulullah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ya qalam itu Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad dalam bentuk asas awal dari segala kehidupan roh. Baru nanti kehidupan jasad yang awal adalah Nabi Adam alaihissalam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap menjelaskannya Pak. Tapi disitulah kalau kita menyebut nama Allah tapi kita tak kenal sifatnya gimana? Kita sebut nama Pak Prabowo, banyak Prabowo Pak. Prabowo yang mana? Ada Prabowo Sugiarto, ada Prabowo ini kan, Prabowo Presiden. Nah, langsung hormat nama. Oh ya dia Presiden misalnya kan. Maka ketika disebut nama Allah SWT langsung kita paham. Dia adalah yang mengatur, dia adalah yang menciptakan. Kalau dia menciptakan berarti ada apa? Ada tugas dari yang diciptakannya. Apa tugasnya? Menjadi hamba. Maka ketika menjadi hamba benarlah dia patuh. Barulah di situ ya katakan bahwa bergunalah yang diciptakan itu untuk patuh kepadanya. Baru dia disebut dengan Allah la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, cuma Anda menjelaskannya. Gitulah kira-kira penjelasannya. Sampai sini dulu ada enggak pertanyaan Pak? Kalau enggak ada pertanyaan, dah jelas lah berarti itu. Jadi taubat itu baru bisa, kita itu baru bisa bersih, baru bisa tak berdosa, baru bisa meminimalisir dosa adalah dengan cara mengenal Allah. Kenal Allah itu dengan pertama agar sampai kenal kita kepada Allah itu, kepada zatnya Allah Ta'ala yang kita sembah itu, kenalilah sifatnya, kenalilah perbuatannya, kenalilah sifatnya dengan keagungan nama-namanya, barulah wujud kepatuhan. Disebut Allah, tapi masih juga bermaksiat kepada Allah, bermaksiat. Disebut juga Allah Ta'ala, Allah, tapi sesama hamba Allah masih juga saling menghujat. Kan tak cocok dia gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pembuka pertama. Jadi ilmu yang pertama sekali adalah ilmu mengenal Allah. Dengan ilmu mengenal Allah insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersih. Maka itulah disebut dengan banyaklah berzikir, banyaklah menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Dan pembuka dari semua nama itu adalah dengan nama yang maha mulia. Maka ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka awalilah semua urusan dengan bismillah. Setiap urusan yang baik-baik, walaupun itu mubah, kalau diawali dengan bismillah maka dia jadi ibadah. Minum, ini jelas perintah Allah Ta'ala. Pakai baju, pakai naik kendaraan, awali dengan bismillah. Semua urusan mesti awal dengan bismillah. Kenapa? Kita tak akan bisa menaiki kendaraan itu kalau kita bukan ciptaan Allah, kalau bukan kendaraan ciptaan Allah, kalau bukan kena sifat-sifat Allah yang menjadikan kita bisa bergerak, berjalan dan menetapkan segala sesuatu. Siapa dia yang menciptakan ini? Dialah bernama Allah. Untuk apa dia menciptakan? Agar kita patuh. Patuh itu nanti larinya ke Abdullah, la ilaha illallah. Itulah intinya. Tidak ada kalimat la rabbi ilallah, tak ada Pak. Yang ada la ilaha illallah. Yang ada kalau dengan Rabb itu alhamdulillahirabbil alamin. Allah maha segala puji bagi Allah yang mengatur. Tapi ketika Allah Ta'ala mengatur itu makhluk yang diciptakan untuk patuh kepadanya, maka sempurnanya kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup majelis ini, maka semoga kita bisa di atas jalan taubat. Maka awalilah segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah, dan iringilah setiap perbuatan itu, jangan lupa untuk tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab malam ini adalah bab taubat bi ma'rifatullah, mengenal, taubat kembali kepada Allah dengan jalan mengenal Allah. Kira-kira Bapak Ibu udah kenalan belum sama Allah? Udah kan? Allah itu nama zat yang menciptakan, Allah itu nama zat yang memiliki sebagai khalik. Allah itu adalah nama yang memiliki sifat dan dia memiliki keagungan dan kemuliaan. Agungnya kemuliaannya namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama zat yang kita sembah itu adalah Allah. Zat yang kita sembah itulah dialah yang menciptakan dan menghidupkan, mematikan segalanya. Disebutlah dia huwa, qul huwa Allah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.